Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah kita bertemu lagi di pembelajaran tema kita. Saat ini kita masuk di tema 1, subtema 2. Kita akan berbicara tentang potensi ekonomi, lebih khusus pada potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Potensi ekonomi sendiri merupakan peluang dalam segala bentuk ya. Jadi peluang dengan berbagai macam bentuk sumber daya alam dan manusia yang dapat dijadikan aspek pendukung kegiatan ekonomi sehari-hari. Nah, biasanya potensi ekonomi ini terdiri dari sumber daya alam yang dikelola oleh manusia. Kondisi geografis dari negara-negara ASEAN ini relatif sama, jadi banyak memiliki persamaan di kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam ini sebenarnya bukan negara yang sangat besar gitu, cuman dia dikenal sebagai negara dengan sumber daya alamnya berupa minyak bumi dan gas alam yang cukup besar. Bahkan Brunei Darussalam sendiri memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Yang selanjutnya adalah Malaysia. Malaysia ini salah satu negara ASEAN yang berkembang cukup pesat. Jadi kegiatan ekonomi utamanya sebenarnya adalah pertanian, pertambangan, dan industri. Tapi Malaysia mampu menjadi eksportir peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi. Produk-produk dari Malaysia itu berupa produk dari bahan kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia. Kegiatan perindustrian itu maksudnya adalah kegiatan pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi atau bahan setengah jadi, atau mengolah bahan setengah jadi menjadi bahan jadi, itu industri. Kemudian tekstil itu adalah kegiatan yang berhubungan dengan sandang atau kain, seperti pembuatan pemintalan benang, pembuatan kain, pembuatan baju, celana, dan lain-lain. Selanjutnya adalah Thailand. Thailand memiliki sebutan lumbung padi Asia. Artinya pertanian padi di negara ini sangatlah besar. Selain dari sektor pertanian, Thailand juga memiliki sektor perekonomian lain seperti perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri. Namun, untuk saat ini memang Thailand sudah cukup canggih dan cukup gencar dan aktif dalam mengkampanyekan atau mengiklankan sektor pariwisata mereka. Jadi, untuk saat ini banyak turis-turis yang kemudian berkunjung di negara Thailand, yang ini akan menjadikan Thailand berkembang lagi dari sektor pariwisata yang akan menghasilkan devisa untuk negara Thailand sendiri. Selanjutnya adalah Filipina. Filipina merupakan salah satu negara yang cukup baik dalam mengembangkan perekonomian mereka di bidang pertanian. Untuk beberapa produk pertanian unggulan mereka adalah padi, kelapa, nanas, dan tebu. Tentu produk yang dihasilkan seperti beras dan gula pasir seperti itu. Nah, selanjutnya adalah Kamboja. Di Kamboja ada sungai namanya Sungai Mekong yang ini mengalir, dan di sekitar aliran sungai itu tanahnya sangat subur. Jadi sebagian besar masyarakat Kamboja ini bermata pencaharian atau melakukan kegiatan ekonomi di bidang pertanian. Biasanya hasil pertanian mereka berupa padi dan karet. Nah, sedangkan Laos ini masih bertetangga dengan Kamboja, dan dia masih dialiri oleh Sungai Mekong, sehingga sebagian besar masyarakatnya juga melakukan kegiatan ekonomi di bidang pertanian. Selanjutnya Myanmar.
Myanmar juga merupakan negara dengan masyarakat, sebagian besar masyarakatnya bekerja atau melakukan kegiatan ekonomi di bidang pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Myanmar bahkan merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia. Selanjutnya adalah negara kecil-kecil cabai rawit. Jadi negara Singapura ini wilayahnya kecil sekali, tidak terlalu besar, tidak besar, bahkan dengan Kalimantan jauh ya. Tapi Singapura ini merupakan negara yang sangat maju. Jadi letak Singapura sendiri itu sangat strategis. Jadi dia berada di jalur transit perdagangan, lalu lintas udara dan perairan dunia. Daerah transit ini daerah peristirahatan sementara. Jadi kalau misalnya kita mau naik pesawat menuju ke India. Nah, biasanya ada beberapa pesawat yang transit terlebih dahulu. Nanti kita akan pindah pesawat lain. Nah, Singapura ini menjadi negara transit di berbagai wilayah dunia gitu ya. Jadi ini menyebabkan Singapura mendapat banyak keuntungan seperti kemajuan teknologi dan informasi yang cepat diadaptasi dari pertukaran masyarakatnya tadi, kemudian penghasilan dan pajak kegiatan transit tadi. Jadi mereka dapat pajak dari kegiatan transit di negaranya tadi. Seperti itu. Selanjutnya adalah Vietnam. Vietnam ini negara yang cukup mengandalkan kegiatan di sektor pariwisata. Jadi menyebabkan banyaknya kegiatan perekonomian di bidang perhotelan, restoran, dan transportasi di negara tersebut. Nah, selanjutnya adalah Indonesia, negara kita tercinta. Jadi Indonesia kita tahu sendiri merupakan negara kepulauan terbesar, sangat besar di dunia. Wilayahnya subur, perairannya sangat indah. Sebenarnya potensi Indonesia sendiri itu sangat banyak di bidang pertanian, pertambangan, tekstil, pengolahan kayu, sangat banyak. Nah, kita sebagai masyarakat Indonesia seharusnya berpikir cerdas, berpikir keras untuk bagaimana kita mensyukuri nikmat ini dengan mengelolanya dengan baik. Kalau investor itu biasanya masuk ke Indonesia lewat jalur perdagangan. Jadi mereka menjadi investor di bidang perdagangan. Nah, sayangnya kebanyakan dari kita justru hanya menjadi pegawai saja. Nah, alangkah baiknya kita menjadi pengelolanya gitu ya. Nah, selain dari sumber daya alamnya tadi yang berupa hasil alamnya, tapi kita juga punya sektor pariwisata sebenarnya. Sektor pariwisata Indonesia ini peluangnya sangat besar. Kita tahu banyak sekali daerah-daerah yang memiliki tempat wisata yang sangat bagus di Indonesia kita. Nah, sektor pariwisata ini juga menjadi penyumbang devisa negara kita yang cukup besar. Bagaimana? Kita berada di negara yang sangat luar biasa ya, dan di wilayah Asia juga yang subur-subur, makmur, dan indah-indah. Nah, sekarang saatnya kita bersyukur. Allah menerangkan dalam surah Al-A'raf ayat 56, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, Allah menitipkan begitu banyak sumber daya alam, menitipkan begitu banyak kenikmatan dan keindahan alam sekitar kita. Sudah selayaknya kita sebagai manusia menjaganya dengan baik, tidak kemudian kita menjadi orang yang justru merusak semuanya, merusak apa yang Allah titipkan. Bersyukurlah kita memiliki potensi alam yang luar biasa, memiliki orang-orang, terutama orang tua yang selalu mendidik kita menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang menghargai alamnya, yang mencintai alamnya, dan selalu menjaga lingkungannya. Itu saja dari Ustazah. Kita bertemu lagi di sesi selanjutnya. Banyak salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus belajar ya.